Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 0,81%. Dengan total market cap mencapai di 3,41 triliun US dollars. Nah, tetapi walaupun overall rally ya, Bitcoin ternyata koreksi ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bitcoin kemarin itu koreksi sekitar 1%-an ya. Nah, koreksi ini membuat Bitcoin potensi untuk membuat suatu lower high. Masih belum ketok palu ya, masih belum ketok palu karena belum terjadi corrective movement yang lebih dalam. Nah, apabila Bitcoin sampai corrective movement ke MA20, nah ini berarti legit menjadi suatu lower high. Nah, kenapa lower high ini penting? Karena lower high ini adalah pemecahan struktur. Dari struktur Bitcoin yang bullish, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya ya. Nah, mulai pecah menjadi suatu lower high ya. Nah, contohnya kayak gimana sih, Bang? Contohnya itu di sini ya. Kita bisa lihat saat terjadi pemecahan struktur lower high itu, kalau kita lihat, nah di sini nih ya. Nah, dia kan tadi membuat higher high, higher low, higher high. Nah, di sini dia mulai membuat suatu ya, ini mulai membuat lower low dan lower high ya. Nah, saat mulai pecah struktur, itu ada possibility reversal yang seperti di sini. Nah, tetapi reversal ini kita nggak pernah tahu bisa sampai sedalam apa. Apakah cuma sebentar seperti ini, atau jangan-jangan bisa juga reversal yang mungkin lebih dalam lagi gitu kayak di sini nih ya. Di sini kan higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini membuat suatu lower high, lower low, sempat mencoba lagi tapi gagal, akhirnya ya momentumnya menjadi bearish. Begitu ya. Nah, jadi ya penting untuk kita peka terhadap struktur ini ya, apakah dia pecah atau tidak. Nah, tapi good newsnya apa? Good newsnya kalau sampai pecah struktur masih cukup banyak support yang menunggu di bawah. Ada EMA20, ada struktur di 89.800 dan juga di 87.200-an dan juga ada EMA50 begitu. Ya, jadi sebenarnya sih ya kalau gua pribadi sebenarnya udah lumayan lama juga sih nggak koreksi ya. Jadi kalau gua sih, ya gua sih siap-siap aja naik ke atas juga gua masih banyak BTC ya. Karena gua TP-nya itu kan berkala gitu, nggak sekaligus semua. Jadi ya gua nggak harus kejar-kejaran, lu harus turun dulu supaya gua bisa beli lagi. Nah, ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kalau sampai turun, ya udah siap peluru juga untuk akumulasi. Ya, makanya lagi-lagi itu adalah cara TCI, DCA, ya nggak stres jadinya ya. Ya at least sih kalau gua dan para para penonton TCI yang udah lumayan lama sih kayak begitu ya. Kita sih jadi nggak stres, enak begitu. Tapi nggak tahu jangan ada orang yang suka stres. Karena masih banyak yang tradingnya sembrononya luar biasa ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya terakhir di hari Jumat daily close di bawah dari MA20 ya. Jadi overall masih cenderung melemah dan pecah struktur dia ya. Dia membuat lower low. Jadi kan tadinya membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, terakhir higher high di sini sayangnya dia membuat lower low dan jebol dari struktur 106,133 begitu ya. Untuk Bitcoin dominance, nah ini udah sentuh MA200. Ya, kemarin kita sudah bahas di DCWT sesi kedua bahwa wah ini BTC udah dekat MA200 nih. Dan MA200 itu adalah satu support penting. Nah, gue yakin pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, udah kena MA200 kayak gini, boleh nggak Bang kita mulai geser Bitcoin kita ke alts? Sebenarnya boleh-boleh aja, ya boleh-boleh aja karena memang harus diakui MA200 ini penting ya. Kita bisa lihat MA200 di cycle kemarin pun saat tembus itu seringkali momentum Bitcoin dominance melemah begitu. Bahkan di masa-masa saat balance sheet pun masih meningkat. Masih turun ya. Kita bisa lihat balance sheet masih turun tapi saat Bitcoin dominance kehilangan MA200 ini bisa terjadi ada mini altcoin season begitu ya. Nah, kalau sampai MA200 jebol bersamaan dengan balance sheet naik, biasanya itu benar-benar kita geser ke altcoin season. Begitu. Jadi, kalau kita mau ngomong secara historically speaking, ini kita ada potensi bisa terjadi mini altcoin season kalau sampai MA200-nya jebol ya. Nah, Bang di cycle ini pernah nggak Bang kejadian mini altcoin season? Pernah kejadian ya, tapi luar biasa singkat. Di sini nih ya, cuma waduh berapa nih? Berapa hari ya? Kayaknya seminggu mungkin ya, coba kita cek. Nyaris 2 minggu, 12 hari ya.
Jadi cuma segitu aja. Tapi kalau di cycle kemarin ya di 2021 itu lebih panjang. Kita bisa di sini mini altcoin season itu kejadian ini kasar aja ya. Kurang lebih itu 70 hari begitu ya. Ya, tapi intinya apa? Kalau sampai jebol EMA 200 dan apalagi kalau EMA 200 ini menjadi resisten, bolehlah pertimbangkan untuk geser jadi 65 35 begitu. Kalau mungkin lebih agresif lagi mau 60 40 pun ya silahkan. Tapi garis bawahnya apa? Garis bawahnya tetap BTC menjadi apa? Menjadi fondasinya begitu. Karena kenapa? Ya, kita masih belum dapat dua sinyalnya ya. Sinyal altcoin season itu adalah MA200. Ya, sebenarnya ada tiga sih sebenarnya ya. Kalau kita mau ngomong interest rate udah dapat kita. Interest rate sekarang kan udah mulai terus turun. Jadi ya kita udah anggap PR-nya oke lah, udah mulai berhasil. Di mana Desember juga rencananya akan turun lagi katanya ya. Nah, jadi interest rate sih gue udah oke, anggap kita udah secure di our bags lah begitu ya. Nah, yang kita belum secure adalah MA200 dan balance sheet. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di 2019 saat mulai terjadi peningkatan di balance sheet. Nah, jadi setelah balance sheet mulai naik dan MA200 jebol, nah disitulah kita bisa lihat ujung-ujungnya itu yang akan menuju ke kapitulasi di 2021 begitu ya. Jadi for now ya bolehlah ya, boleh sama lo digeser sedikit ke BTC, dari BTC ke altcoins, tapi tetap fondasinya masih BTC alias mayoritas portofolio spot lu masih tetap BTC ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin dominance. Selanjutnya kita akan geser aja ke yang orang paling tunggu-tunggu di hari Minggu ya, yaitu economic calendar. Minggu depan ada apa aja ya. Pertama, hari Senin tanggal 2 Desember ya. Ini ya gue baru ingat ini nggak sadar kita udah masuk ke bulan Desember. Nah, udah ada beberapa yang nanya, "Bang, Desember gimana, Bang, statistiknya?" Tenang, nanti sorean kayaknya ya, lebih ke sore kita akan upload satu video specifically mengenai Desember begitu ya. Kalau gue lihat sekilas juga di sosmed udah mulai banyak yang wah Desember tuh bearish, enggak Desember tuh bullish dan seterusnya ya. Wah banyak yang berdebat ya. Kita lihat statistiknya nanti seperti apa. Yaitu kita akan upload sore harusnya sih ya, sore hari ini begitu ya. Jadi buat lo yang penasaran pengen tahu statistiknya boleh stay tune ya, nanti akan diupload ya. Oke, hari Senin tanggal 2 Desember dari US akan ada S&P Global US Manufacturing PMI, lalu juga ada ISM Manufacturing PMI dan juga prices ya. Jadi itu di hari Senin ya, langsung ada 3 bintang 3. Lalu di hari Selasa tanggal 3 Desembernya kita akan ada satu data penting yaitu Jobs Opening. Lalu hari Rabu kita akan keluar apa aja nih? Akan keluar S&P Global Services PMI dan juga ada ISM Non-Manufacturing PMI dan juga prices. Yang paling malamnya ada crude oil inventories. Hari Kamis, nah ini yang paling serem biasanya ya. Hari Kamis kita akan ada speech dari Jerome Powell ya. Siap-siap ini mungkin akan bisa mengguncang market. Lalu nanti lanjut lagi lebih malamnya akan keluar initial jobless claim. Ini penting karena akan berhubungan langsung dengan ini ya, berhubungan langsung dengan labor market di US. Nah, ini hari Kamis sudah, wah ternyata cuma 2 ya. Wah, Jumat jangan-jangan ya. Jumat tanggal 6 Desembernya dari US akan keluar average hourly earnings, non-farm payrolls, ini penting ya, ini ngomongin soal labor market juga. Dan keluar juga akhirnya nih ya, yang paling penting menurut gua, yaitu unemployment rate, begitu ya. Ini kita sudah sering bahas ya bahwa the Feds atau bahkan bukan cuma the Feds tapi in general investor mulai shift their focus dari data inflasi ya, di mana sebelumnya data inflasi yang bisa bikin market up or down-nya ekstrim, sekarang mulai geser ke labor market terutama untuk data pengangguran di US ya. Apabila data pengangguran di US ini mulai meningkat, nah itu bisa mempengaruhi ya, meningkat maupun menurun ini bisa mulai mempengaruhi market ya. Kalau mulai meningkat tentunya bisa bikin market cenderung apa, at least in the short term bisa cenderung lebih bearish begitu ya, karena ya apalagi apa namanya korelasi juga dengan saham gitu ya. Nah itu akan membuat market cenderung lebih merah gitu. Tapi ya kalau gue sih gini ya, jujur kalau gue pribadi sempat ada beberapa yang nanyakan, "Bang, habis beres ini besoknya kita bahas lagi kenapa ini bisa drop, kita analisa." Dulu bisa serius, sekarang sulit. Kenapa? Karena random.
Begitu. Data yang harusnya bikin market ngepump malah bikin market ngedump. Data yang biasanya bikin market ngedump malah bikin ngepump. Jujur, itu lumayan aneh. Udah setengah tahun ke belakang begitu, random. Makanya kalau gua pribadi sih gini aja ya. Kita lihat jenis datanya apa, ngaruh ke labor market atau enggak. Udah kita jadiin alarm. Apakah itu akan bikin pump atau dump, we'll see ya. Tapi yang pasti di jam-jam itu bisa terjadi volatility yang lumayan. Karena gue pribadi udah ngerasa dari setengah tahun ke belakang hasilnya random. Begitu ya. Oke, next. Udah ya, Sabtu udah kayak kemarin dong, nggak ada apa-apa ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk minggu ini. Jadi bisa dibilang minggu ini padat ya. Setiap hari ada. Dari Senin sampai Jumat nggak dikasih nafas sama sekali. Jadi siap-siap ya, jangan sampai gegabah. Buat lo yang suka buka posisi futures, dekat-dekat jam-jam rawan seperti yang tadi kita sudah bahas, jangan lupa ya ditutup. Kalau buat lo yang konservatif terutama ya, buat lo yang agresif, minimal pasang SL ya. Oke, itu kurang lebih untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga. Di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin ya. Untuk Bitcoin, futuresnya sekarang jujurnya kemarin ya udah dekat ke 99.071. Turun lagi. Sekarang malah lebih lebih mau mendekati ke MA20 ya. Ya, jadi untuk sekarang sih ya, gini aja deh ya. Dia retest antara ke 99.071 atau MA20 dulu deh. Saat terjadi retest pertama baru kita pertimbangkan setup. Selama belum terjadi belum terjadi retest, udahlah kita tunggu dulu aja, futuresnya kita hold dulu aja ya. Karena ya memang belum ada setup juga. Kalau dipaksakan jadi kacau biasanya ya. Nah, untuk posisi spotnya MA20 sekarang sudah di angka 93.746. Lalu buy limit selanjutnya di 89.851 dan di 87.216. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk Ethereum sayangnya posisi short kita nggak se-profitable posisi long ya. Posisi long kan profit di sini, retest 1, retest 2, kebuka posisi long dan kena target TP. Retest 1, retest 2 terjadi juga di angka 3.624 sebagai resisten.
Tetapi ternyata dia malah nembus ke atas reclaim ya. Jadi untuk posisi shortnya kena cut loss. Ya kalau kita sih jujur-jujur aja langsung ngomong ya, cut loss, profit begitu ya. Tidak ditutup-tutupi ya. Karena gini, kalau sampai ada orang yang bilang win rate saya 100% ya, atau menjanjikan mau robot lah, mau cara SOP trading dia lah, atau guru VIP dia lah 100%, hati-hati. Itu kemungkinan besar scam begitu ya. Ya kalau nggak scam kultus begitu ya. Wah, ini tidak salah. Ini karena ada kasus khusus ya, itu salah namanya ya. Ya, jadi apa namanya, hati-hati begitu. Kenapa gue bisa tahu ya, karena gue udah lumayan lama di market ya, terutama di kripto udah dari 2016 ya. Udah ketemu lah berbagai macam komunitas, berbagai macam grup VIP dan seterusnya ya. Kalau grup VIP itu antara dua ujung-ujungnya ya. Antara scam udah nanti hilang ya. Saat udah sering salah hilang, atau yang kedua kultus. Nanti akan ada kayak anak buahnya yang ngomong, "Oh, jadi lu merasa suhu kita salah?" Bukan. Ini yang market yang salah. Gitu, bisa kayak gitu loh. Serius ya. Jadi ya hati-hati kalau sampai ada yang menjanjikan win rate kami 100%. Antara dua, scam atau kultus ya. Oke, selanjutnya adalah untuk posisi spot. Karena terjadi reclaim ya. Jadi ada perubahan ya. Buy limit pertama di angka 3.624, lalu di angka 3.541 dan di 3.385 ya. Dan by the way untuk Ethereum ya, dia mulai sedikit berbeda strukturnya dibandingkan BTC ya. Dia mulai lanjut membuat higher high, higher low begitu ya. Di mana Bitcoin mulai membuat suatu lower high ya. Jadi ya memang nggak bisa dipungkiri ya. Bitcoin dominance memang sekarang sedang cukup melemah dan beberapa alts cenderung menguat nih ya. Wah, apakah kita sedang dalam perjalanan ke mini altcoin season? Atau jangan-jangan dalam waktu dekat tiba-tiba ada pengumuman balance sheet mulai naik? We'll see ya. Kita sih nggak mau tebak-tebakan, kita santai dulu aja ya. Yang penting kita punya plan. Gitu. Plannya kita udah bahas ya, kayak tadi MA200 kalau sampai jebol ya, Bitcoin dominance sampai jebol dari EMA 200, mungkin boleh pertimbangkan rasionya diubah gitu. Misalkan 65-35 atau buat lu yang lebih agresif 60-40 gitu boleh. Tapi sekali lagi gue ingatkan, selama belum keluar juga data balance sheet yang mulai naik, gue tetap sarankan portofolio spot lu lebih baik didominasi oleh Bitcoin begitu. Ya mau berapa persen terserah lu lah masing-masing ya. Tapi yang penting masih didominasi oleh Bitcoin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk ya DCWT kita pada hari ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gue akan disclaimer dulu ya bahwa ini semua bentuknya adalah edukasi ya, bukan financial advice atau apapun juga ya. Dan apa namanya, mungkin yang lebih penting lagi adalah selain dari disclaimer itu adalah ya kita harus memang bersabar. Gua ngerti udah banyak banget yang komen, "Aduh Bang, gue sebenarnya pengen Bang ngikutin rasio 70-30 lu Bang. Tapi ya gue udah terlanjur banyakan di alts. Dan ya sekarang kondisinya BTC belum dapat koreksi. Ya belum dapat koreksi sampai ke support. Jadi masih belum bisa beli." Ya itu gue ngerti, itu nggak masalah sih sebenarnya ya. Tapi ya apa namanya, saat nanti terjadi corrective movement dan sampai ke BTC-nya ya, sampai ke buy limit BTC, jangan lupa dibeli begitu ya, karena apapun itu ya, bahkan dalam altcoin season pun begitu, tetap kita harus punya BTC dengan jumlah yang jangan sampai terlalu kecil begitu, karena seperti yang gue sudah sering cerita ya, gue pribadi yang menyelamatkan dari cycle pertama gue yang berantakan karena terlalu banyak spekulasi di alts adalah gue masih punya BTC. Kalau gue nggak punya BTC sama sekali, gue waktu itu terlalu hilaf dan ujung-ujungnya semua dipindahkan ke alts, itu gue kemungkinan besar sekarang nggak akan invest kripto begitu. Ya, dan gue rasa itu juga banyak terjadi ke banyak orang di setiap cycle. Wah, awalnya pegang BTC, terus begitu dibilang, ngapain pegang BTC nggak kemana. Ujung-ujungnya sangkut di bear market, berharap, oh nanti altcoins gue bakal balik lagi ke situ. Ya, faktanya cukup banyak yang enggak. Begitu. Nah, ujung-ujungnya banyak orang yang akan masuk ke dalam kategori, kripto tuh anjing. Gara-gara apa? Ya gara-gara alts biasanya. Bukan gara-gara BTC biasanya. Karena kalau di hold BTC cukup lama, ya BTC nggak pernah mengecewakan kalau di hold cukup lama.
Tapi kalau alts sangat banyak yang mengecewakan kalau di hold mau selama apapun. Begitu. Bahkan nama-nama altcoins yang udah terkenal. Itu kayak contoh aja Litecoin, Bitcoin Cash. Silakan coba lu hold gitu. Dari cycle ke cycle akan mengecewakan. Begitu. Ya, nah itu yang orang suka nggak sadar. Maka dari itu kenapa gue udah sampai berbusa ngomong fondasi kita tetap BTC. Karena wah, mau dibilang sejelek apapun BTC performanya, silahkan dibawa ke cycle selanjutnya, dia akan cenderung menang. Begitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.